Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan mencoba ya, ayat yang selanjutnya, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-8 ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat yang ke-8, walladzina hum li'amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Jadi orang-orang yang senantiasa mereka memelihara amanah-amanah dan janjinya. Jadi orang-orang yang senantiasa walladzina hum li'amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Jadi Allah mensifati termasuk orang-orang yang masuk surga Firdaus nanti pada hari kiamat sesuai dengan penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir dari surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan 11. Maka mereka orang yang memiliki sifat karakter yang amanah, jujur, tidak berkhianat, selalu menepati janji. Ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Qur'anul Azim, ya, tafsir Ibnu Katsir. Maka para jamaah Bapak Ibu, sifat orang-orang yang insya Allah nanti masuk surga Firdaus, ya, salah satunya selain mereka orang yang betul-betul menjaga imannya, menjaga tauhidnya, mereka yang menjaga sholat ya, dengan khusyuk, tumanina, mereka senantiasa yang menjaga dari ucapan-ucapan perbuatan yang tidak bermanfaat, dan juga mereka menjaga kemaluannya dan perbuatan-perbuatan yang keji seperti zina. Mereka yang senantiasa gemar zakat, mengeluarkan zakat harta, atau gemar sedekah, atau berinfak, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, termasuk mereka yang memiliki sifat yang amanah, pribadi yang baik, pribadi yang senantiasa dia tidak tinggal janji, menepati janji. Dan orang yang seperti ini insya Allah mudah-mudahan dia digolongkan sebagai ahlul jannah Firdaus, penghuni surga Firdaus. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, terkait dengan ayat ini, kalau kita kembali kepada surat yang lain, surat At-Taubah ayat 119, Allah Ta'ala sudah menjelaskan di dalam ayat tersebut yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'ash-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian senantiasa bertakwa kepada Allah. Di situ Allah memerintahkan kepada orang yang mengaku beriman, hendaknya dia menjaga ketakwaannya, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Maka setelah dia bertakwa kepada Allah, perintahnya apa yang kedua? Perintahnya adalah hendaknya untuk menjadi orang yang benar, menjadi orang yang jujur, baik benar atau jujur ucapan, perbuatan. Ya, jadi para jamaah Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka terkait dengan ayat ini para ahli tafsir mengatakan, maka kejujuran ini atau orang yang senantiasa benar, ya, itu paling tidak ada 3. Yang pertama, jujur, shadiq atau soduk atau benar dalam urusan dia kepada Allah. Jadi menjaga amanah Allah yang benar. Jadi orang yang dikatakan benar, jujur apabila dia menjaga amanah Allah. Yang pertama. Yang kedua, benar atau jujur dia senantiasa menjaga amanah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, jujur atau benar dia menjaga amanah manusia secara umum. Jadi jujur atau amanah ini ada 3 Bapak Ibu ya. Jadi ini yang disampaikan oleh Allah. Kalau kita buka di dalam surat Al-Anfal ya, maka Allah sampaikan surat Al-Anfal. Kalau kita buka ayat yang ke-27, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, la takhunullah wa rasul. Yang pertama Allah mengatakan, hai orang yang mengaku beriman, jangan sekali-kali kamu mengkhianati ya, amanah-amanah Allah yang dipercayakan kepada dirimu. Yang kedua, jangan mengkhianati amanah-amanah Rasul yang diberikan kepadamu. Yang ketiga, jangan mengkhianati amanah-amanah manusia
yang dipercayakan kepada dirimu, sedangkan kamu mengetahuinya. Nah, jelas Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan ayat ini, maka ini mengajarkan kepada kita bahwa orang hidup itu harus menjaga 3 kejujuran, 3 amanah. Amanah, menjaga amanah Allah, jujur terhadap Allah, benar terhadap Allah. Yang kedua, menjaga amanah Rasul, jujur benar kepada Nabi. Dan yang ketiga, menjaga amanah manusia, jujur atau benar kepada manusia. Maka jangan kita berkhianat ya. Para jamaah Bapak Ibu, Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini sebagaimana disampaikan oleh para ahli tafsir dari kalangan para sahabat Nabi ya, sebagaimana Abdullah bin Abbas, termasuk Ikrimah, Abdullah bin Mas'ud ya, dan juga Abu Aliyah dan juga Mujahid dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud amanah Allah itu apa? Yaitu berupa perintah-perintah yang wajib yang harus dijaga. Nah, jadi itu amanah Allah, Bapak Ibu. Maka jangan sekali-kali kita mengkhianati amanah Allah berupa perintah yang wajib itu dikhianati. Bagaimana bentuk khianatnya? Meninggalkan perintah Allah yang wajib. Nah itu. Maka kewajiban Allah berupa perintah-perintahnya yang ada di dalam Al-Quran jangan sampai dikhianati, jangan sampai ditinggalkan. Misalkan kalau dia mengaku sebagai orang Muslim, saya Muslim, KTP saya Islam loh Pak Bro. Ya. Tapi ternyata apa? Dia berkhianat kepada Allah. Apa buktinya dia berkhianat? Dia tidak bisa menjaga amanah yang Allah berikan kepada dirinya berupa perintah sholat, berupa perintah puasa, berupa perintah untuk membayar zakat kalau dia mampu punya harta, perintah haji, perintah untuk berbakti pada orang tua, perintah untuk amal ma'ruf nahi munkar, perintah untuk berjihad, perintah untuk berdakwah, perintah untuk berbaik pada manusia, larangan untuk memakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, baik itu binatang maupun makanan, minuman, dan juga perintah untuk mencari ilmu, melabur ilmu. Itu tidak dikerjakan, itu ditinggalkan. Maka ini berkhianat kepada Allah. Jadi apapun yang ada di dalam Al-Quran secara keseluruhannya, baik perintah maupun larangan, ketika dia mengaku Islam tapi itu tidak dijalankan dengan benar, maka dia berkhianat kepada Allah. Jelas Bapak Ibu? Nah, maka orang yang seperti ini tidak akan bisa mencium bau surga Firdaus. Masuk aja nggak bisa, apalagi mencium saja nggak bisa, apalagi masuk. Nah, jadi kalau ada perintah, jalankan. Kalau ada larangan, tinggalkan. Tidak usah dikomen, tidak usah dibantah, jangan sampai ditentang, jangan sampai diingkari, didustakan. Jangan sampai diremehkan atau disepelekan Bapak Ibu. Nanti sholat kalau sudah pensiun, sholat kalau sudah punya cucu, sholat kalau sudah pekerjaannya mapan, enak, sudah bisa mampu beli ini dan itu. Begitu juga berita-berita yang lain disepelekan. Jangan Pak Bro. Kenapa? Orang ketika menyepelekan perintah Allah, menggampangkan, membuat dianggap itu hal yang remeh ya, dan tidak memperdulikan ya, ini orang yang berkhianat. Pada hakikatnya dia berkhianat. Makanya kan Allah mengatakan la tahunullah, jangan berani berkhianat kepada Allah. Kalau Anda mengaku Islam dengan KTP Islam, ID card-nya Islam, kartu nama Islam, sesuaikan dengan ucapan dan perbuatan kita, diimplementasikan, diwujudkan, ya, diguluh mentahkan. Jangan mengaku Islam tapi dia tidak mau mengerjakan apa yang menjadi tuntutan Islam. Ini kan berkhianat kepada Allah. Makanya banyak orang mengaku Islam tapi dia tidak mau mengerjakan perintah Allah. Bahkan yang haram pun kadang-kadang dikerjakan. Yang melanggar apa yang dilarang, diharamkan oleh Allah.
Nah, ini bentuk pengkhianatan kepada Allah. Ini kena surat Al-Anfal 27, surat yang ke-8. Itu yang pertama. Adapun amanah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yaitu menjaga, menghidupkan, mentradisikan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya? Ya, setiap ada sunnah Nabi di dalam hadis-hadis yang sahih, sebisa mungkin itu dijaga dengan benar. Kalau di situ terkait dengan perintah, sebisa mungkin dijalankan. Kalau itu ada larangan di dalam sunnah Nabi, itu ditinggalkan. Itu termasuk orang yang amanah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, ketika orang itu mengaku aku cinta kepada Nabi, tresno kepada Nabi, mengharap syafaat Nabi nanti pada hari kiamat, tapi ternyata dia berkhianat kepada Nabi. Apa khianatnya? Mungkin dia malas, bahkan dia berani mengingkari sunnah Nabi, tidak peduli dengan sunnah Nabi, bahkan dengan beraninya dia merubah aturan syariat atau sunnah yang dicontohkan oleh Nabi. Banyak orang yang mengaku cinta Nabi, mengikuti sunnah Nabi, tapi ternyata dia orang yang suka memodifikasi, suka membuat aturan-aturan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Padahal sunnah-sunnah Nabi, petunjuk-petunjuk Nabi, ucapan, perbuatan, sifat, perilaku, akhlak itu banyak sekali di dalam hadis-hadis Nabi. Bukhari, Muslim, Musnad Imam Ahmad, Sunan Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud, ya, dan yang lainnya. Banyak kalau kita mau belajar ilmu hadis-hadis Nabi itu, atau kutubus sittah, atau kutubus tis'ah, ya, 9 ya, kitab-kitab hadis atau minimal 6 kitab hadis. Nggak kempul, Pak, ya. Nggak akan bisa kita menjalankan semua sunnah Nabi. Nah, itu sebagian orang aja kadang-kadang ada yang mereka membuat aturan-aturan, amalan-amalan yang tidak pernah disampaikan, dicontohkan, diperbuat, disifati oleh Nabi. Nah, misalkan dia merasa paling baik, paling benar, paling bisa. Ini kan baik, ya baik benar. Tapi kalau sekedar baik tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, tidak akan diterima. Maka dasar ibadah itu apa? Dasar ibadah itu rukunnya 2. 1, ikhlas karena Allah, mencari ridho Allah. Yang kedua, yaitu harus mutaba'ah. Apa mutaba'ah? Ittiba'ur Rasul, mengikuti syariat, aturan apa yang ditunjukkan oleh Nabi di dalam sunnah-sunnah. Ikhlas tapi nggak mutaba'ah, nggak diterima. Mutaba'ah mengikuti Nabi tapi tidak ikhlas, ya nggak diterima. Itu menurut ijma' para ulama yang ditulis di dalam tafsir Mukatsir, ya, bahwa syaratnya amal diterima itu 2. Jelas Bapak Ibu? Maka ini penting sekali, ya. Maka orang yang disifati masuk surga Firdaus itu ya enggak gampang begitu saja. Harus kita pahami betul. Orang yang betul-betul menjaga amanah. Amanah apa saja? Ya tadi, amanah perintah Allah. Semua kewajiban-kewajiban Allah itu diselesaikan dengan benar, ya, tanpa ditentang, tanpa dikomen. Sunnah-sunnah Nabi dikerjakan dengan benar, tidak usah membuat modifikasi amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan Nabi, atau yang disebut dengan perbuatan amalan bid'ah. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis Imam Muslim dan Ibu Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang dia beramal tidak sesuai dengan apa yang aku tuntunkan, yang aku contohkan, yang aku syariatkan, amalan tersebut tidak akan diterima sama Allah. Dalam riwayat yang lain hadis Imam Bukhari Muslim, man ahdatsa fi amrin hadza laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang dia mencoba untuk membuat, ya, tradisi-tradisi, aturan-aturan, amalan-amalan yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi di dalam ajaran Islam, maka tertolak. Maka dia tertolak karena dianggap apa? Muhdath. Muhdath itu pembuat modifikasi, yang orang membuat modifikasi amalan baru yang
tidak dicontoh oleh Nabi dan itu bertentangan dan menyelisih. Nah, jadi Bapak Ibu ini penting ya. Jadi orang yang amanah itu yang bagaimana? Hendaknya dia tetap menjalankan sunnah apa adanya. Meskipun nanti masalah penjelasan sarah itu dikembalikan kepada para ulama hadis maupun ulama fikih, ya, yang kredibel, yang akuntabel, yang dipercaya, yang mutabar. Tapi pada hakikatnya dasarnya dulu itu harus jelas. Ini dalilnya ini. Masalah nanti sarah penjelasan, masalah tentang istinbatul ahkam, keputusan hukum, nah ini kembali kepada ulama-ulama fikih maupun ulama hadis. Itu meskipun nanti ada perbedaan pendapat dalam mensikapi satu persoalan. Tapi kalau itu secara hakikatnya tidak ada amalan dari Nabi, tidak usah dikerjakan. Yang ada saja. Ya. Jelas Bapak Ibu? Ya, makanya ini penting sekali. Jangan memodifikasi, membuat-buat amalan-amalan yang di situ memang tidak ada dasarnya. Nah itu. Maka orang seperti ini nanti tidak akan bisa masuk surga Firdaus atau surga yang lainnya. Yang ketiga, amanah terhadap manusia. Meskipun dia orangnya yang ahli ibadah, sunnahnya bagus, tapi kalau dia tidak amanah kepada manusia, ini sami mawon ya. Banyak di luar sana, kelihatannya orangnya ibadahnya bagus luar biasa, bahkan hajinya berapa kali, umrohnya berapa kali. Tapi ternyata apa? Dia orang yang suka mengingkari janji, suka berdusta, ketika dipercaya dia suka berkhianat. Nah ini Bapak Ibu, ada betul nggak? Banyak ya. Maka orang seperti ini masuk dalam kategori sifat munafik. Apa? Munafik. Sifatnya munafik, meskipun dia tidak masuk munafik tulen, tapi ada sifat-sifat munafik yang melekat dalam dirinya. Kata Nabi, ayatul munafik salas. Tanda-tanda orang itu disebut munafik itu 3. Artinya bukan munafik tulen, tapi ada indikator dia itu termasuk orang munafik, dikelompokkan orang munafik. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara suka berdusta, suka bikin hoax, ya, suka ngibul, asbun asal bunyi, ya, suka bohong dan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat ya, sekarang kan eranya digital, bahaya sekali. Banyak omongan-omongan yang penuh dengan kedustaan. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, ya'ti 'alan nasi sanamat khadda'atun, akan datang nanti di akhir zaman yang dimana menimpa manusia, yang di saat manusia itu merasakan tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan, kebohongan, selalu bohong, banyak kebohongan di dalamnya. Kok bisa seperti itu? Iya, karena Nabi sendiri mengatakan ketika nanti di akhir zaman yang kita rasakan hari ini itu tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan. Sampai Nabi mengatakan ya yusaddiqu bihal kadhib, yang dimana nanti orang pembohong itu dianggap benar. Kadzibun biha shadiq, orang yang jujur malah didustakan. Ya khafinul amin, orang yang dipercaya itu dikhianati. Wayu tamal bihal al-khain. Sebaliknya orang yang suka berkhianat malah dikasih kepercayaan jadi pemimpin, jadi pejabat, jadi apapun dia sebagai tokoh ya di tengah masyarakat. Padahal dia orang yang suka obral janji, tidak pernah menepati, suka berkhianat, tidak amanah. Baik amanah kepada Allah saja dia tinggalkan, apalagi amanah kepada manusia. Ini masih dipercaya. Kalau kita lihat di media massa itu, bayangkan, sudah dia jelas korupsi, ya, koruptor, ya, ini masih diberi jabatan, kedudukan, kepemimpinan. Nah, ini kita rasakan tahun-tahun akhir zaman ini ya. Ini benar kata Nabi. Ya, tahun-tahun yang penuh dengan kedustaan Bapak Ibu. Maka kalau sudah seperti itu apa? Wa biar ruwaibido. Maka di tengah-tengah mereka itu muncul ruwaibido. Apa itu ruwaibido? Maka Rasulullah mengatakan, wa ruwaibido ya Rasulullah sallallahu at-tabih,
Yatakallamu ala amril ummah. Orang yang culas, orang yang hina, orang yang bodoh, tapi dia berbicara urusan umat. Jadi dia nggak punya pengalaman, mau agamanya minim, nggak punya ilmu, berani ngomong agama. Ini terjadi di media massa. Ya. Makanya dunia digital hari ini mengerikan. Jadi kalau kita nggak betul-betul waspada, hati-hati, ya bisa masuk kita lingkaran setan itu. Munculnya webido, orang-orang yang culas, orang yang hina, tidak cakap masalah ilmu, rendah ilmunya, tapi berani sudah dia diangkat menjadi tokoh agama. Akhirnya bicara masalah agama, bicara masalah Al-Quran, dia mengatakan pendapat saya, ayat ini seperti ini. Nah, astagfirullah. Menyampaikan hadis ya seperti itu, pendapat saya dan yang lain dengan hawa nafsu. Bahkan diselewengkan ayat-ayat Allah, ditafsirkan sesuai dengan nafsunya dan logikanya. Artinya apa? Dengan akal dia yang dia tidak paham, mengerti tentang ilmu, tentang tafsir, tentang kaidah-kaidah tafsir ataupun syarah hadis dan yang lainnya. Dia tidak pernah membaca kitab-kitab para ulama. Makanya hati-hati Pak Bu ya. Ini kita sampaikan karena kita akhir zaman ini banyaknya ruwebidah atau tokoh-tokoh ya, pemimpin-pemimpin yang dia sering ngobrol janji. Nanti kalau saya jadi pemimpin, saya akan berjanji akan buat ini, akan memberikan sumbangan ini, akan ini dan itu. Ya sudah. Ini karakter sifat ruwebidah. Ngobrol janji, tapi dia dusta omongannya. Kalau dipercaya dia berkhianat. Ya. Wa idza tumina khana. Apabila dia ini berjanji, dia suka ingkari janji. Dipercaya dia berkhianat. Kalau dipercaya dia dusta. Ini sifat yang munafik. Maka kalau orang seperti itu hendaknya dijauhi, jangan didekati, bahaya. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimulai oleh Ta'ala, orang mukmin itu orang yang senantiasa menjaga amanah manusia itu dengan baik. Ya, jangan sampai mengingkari janjinya, jangan sampai mengecewakan, jangan sampai berkhianat. Kalau sudah dikhianati sekali saja, sudah. Jangan berharap mendapatkan kepercayaan. Nah, meskipun orang itu kelihatannya agamanya baik, katanya tampak ya casingnya sunahnya bagus, tapi dia suka berkhianat, ingkar janji. Misalkan dia punya hutang. Hutang itu nggak dibayar-bayar, dijanjikan sekian, tapi nggak dibayar-bayar, dan tidak ada omongan, nggak ada terobosannya. Harusnya dia ngomong maaf, saya nggak bisa bayar, itu lebih baik. Lah ini dia tidak ngomong, bahkan tidak mau menemuinya. Ketika disapa saja nggak mau, ketika ditagih hutang marah. Ini sifat orang munafik, Pak. Makanya orang seperti ini kata Rasulullah SAW menjelaskan, la imana liman dinalah. Ya, orang tidak dikatakan memiliki iman manakala dia ini tidak suka berkhianat, dia tidak bisa dijaga amanahnya. Wala dinal liman amanatalahu, nah iman liman adalahu, wala dina liman la amanatalahu. Dia tidak memiliki iman kalau dia tidak amanah, dan dia tidak baik agamanya kalau dia suka ingkar janji. Nah itu. Maka Bapak Ibu, orang mukmin itu memang dilihat dari perilakunya, akhlaknya, bukan sekedar ibadah. Kalau ibadah itu sudah menjadi tanggung jawab dia kepada Allah. Tapi urusan minan nas, hubungan manusia itu yang dinilai apa Pak? Akhlaknya, perilakunya, ucapannya, perbuatannya. Itu. Makanya menjaga kepercayaan itu paling sulit, paling berat daripada sekedar dia hanya ngomong atau bicara. Makanya banyak ayat Allah yang mengatakan tentang perintah untuk senantiasa berakhlak yang baik. Makanya Bapak Ibu, di atas kan kami sampaikan, selalu kami sampaikan setiap mengawali ceramah ya, saya sampaikan apa kata Nabi?
Setelah orang itu bertakwa kepada Allah, maka jangan lupa tunjukkan akhlak yang baik kepada manusia. Pergaulilah manusia dengan perilaku yang baik. Kenapa? Nilai kemuliaan seseorang itu dari amanahnya, dari kejujurannya, itu nilai. Meskipun ibadahnya itu biasa-biasa saja. Jelas, Pak? Katanya mungkin ibadahnya nggak istimewa ya, tapi dia punya keistimewaan, perilakunya baik, akhlaknya baik, jujur, amanah, selalu menepati janji dan yang lain. Insya Allah itu nilainya plus. Pasti orang seperti ini banyak dicari. Karena di akhir zaman ini mencari orang yang jujur, mencari yang amanah itu memang sulit, betul kan? Ya ada, tapi nggak banyak. Nah itu. Makanya Bapak Ibu rahimahullah taala, pentingnya kita ngaji. Disinilah kita akan bisa berpaham bahwa sifat orang-orang mukmin yang masuk surga Firdaus itu maka gampang, ya, harus menjaga amanah, baik amanah kepada Allah, kepada Nabi, dan juga kepada manusia. Orang baik kepada manusia, tapi juga nggak baik kepada Allah, ini ya juga lebih buruk lagi. Itu amanah dia, nggak pernah ingkar janji dia, nggak pernah berdusta, tapi nggak sholat, nggak mau sholat dia, ngaji pun apalagi, ya apalagi kewajiban-kewajiban yang lain itu ditinggalkan. Nah ini ya jelas, ini lebih buruk lagi Pak. Makanya Allah katakan bahwa hidup itu pada intinya itu harus menjaga dua. Hablum minallah, hubungan Allah itu baik, artinya ibadah-ibadahnya jalan terus. Hablum minannasnya, hubungan manusia, hubungan dengan siapapun, ya, saudara, keluarga, jamaah, tetangga, orang lain, siapapun itu juga harus baik. Kenapa? Inilah yang disifati orang-orang yang beriman yang akan masuk surga Firdaus, ya. Jadi itu keterangan kami di dalam tafsir surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, ya, ayat yang ke-8. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa menambah ilmu kita. Kita azan dulu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa